Wah ya, Mendingan beli yang udah ada kan? mending ganti BPKB ya. Iya betul benar. Diremajakan gitu Iya, maksudnya benar. X-Max-nya. Benar. Bro, pertanyaannya bro. Apa nih, bro? Turbo itu apa sih bro maksudnya? Oh, turbo itu sensasi turbo. Sensasinya. Sensasi turbo. Sensasinya. Iya. Jadi sebenarnya kan ada tutu bukan. Oh, bukan. Dan yang kalau baru nih, bro. Hah? Suka keliru. Benar. Tiba-tiba din gitu. Iya. Posisinya ya memang ya. Selamat datang di Ramo Podcast Auto Rider, dan sekarang kita sudah bareng sama Mas Rifki Maulana. Halo. Asik. Gaspol. Dari Yamaha. Full gaspol, Full bro. gaspol, bro. Asik. Dan di Imos ini kita kedatangan satu keluarga baru dari Yamaha. Tuh. Keren banget bro kayaknya bro. X-Max Connected Tex-Max. Tex-Max. Jadi waktu model ini keluar, Hmm, itu kan ada Tex-Max-nya. betul. Yang Tex-Max-nya itu sempat discontinue ya yang dulu ya? Ya. Atau diganti sama yang ini berarti? Sebenarnya ini adalah next generation yang Tex-Max. Next generation yang Tex-Max. Gitu. Oh. Jadi memang kita ada update khusus buat yang Tex-Max varian aja. Nah, ini menariknya Tex-Max yang kali ini nih, buat teman-teman yang ngikutin perkembangan Maxi series di dunia, sebenarnya ini udah hadir duluan ya, bro. Betul, sudah ada di Jepang, Eropa, Iya. duluan. Gitu. Jadi speknya dibuat sama persis. Sama persis, tapi memang ada sedikit perubahan tentu saja secara regulasi kan kita tidak Euro Betul. 5 kan. Jadi kita tetap comply sama regulasi yang ada di Indonesia, tapi tidak perlu harus Euro 5. Gitu. Jadi basically X-Max ini adalah X-Max yang memang untuk market Indonesia. Betul. Secara konstruksi dan spesifikasi, mesin sasis segala macam sama dengan X-Max yang dijual di sini. Betul. Tapi semua fiturnya diperbarui, dibawa semua dari Eropa dan Jepang. Betul. Jadi kita tuh yang baru di X-Max ini tuh ada yang pasti ya. Motorized kan, Oh iya, screen. itu yang ditunggu-tunggu tuh ya. Otomatis tuh kan. Ditunggu-tunggu. Udah banyak yang nanya tuh. Yoi. Kali ini kita hadirkan Asik. gitu kan. Jadi ada travelnya itu sekitar 95 mm ya untuk Jadi naik itu turunnya. dari paling atas ke paling bawah itu Betul, 95 mm. 11,5 cm ya. Jadi sangat Lumayan useful itu ya. kan. Ya kalau lagi touring, wah anginnya kenceng nih atau dingin. Ya, bisa tinggal dinaikin. kebutuhan ya. Betul. sesuai Kalau dalam kebutuhan. kota mungkin nggak terlalu perlu Betul. penghalang, turunin. Benar. Jadi nggak usah ganti-ganti dulu, tinggal naik turun aja ya. Betul. Nggak usah Dan itu berhenti bisa dulu. on the fly ya. Of course. Jadi bisa sambil jalan. Bisa dong. Iya. Asik. Jadi mainan baru. Jalanan baru. Tapi tampang depan jadi berubah ya, karena ada windshield baru ini ya. Betul, karena kan pasti kan karena ada windshield yang bisa otomatis itu ada bracket dan juga cover body yang menyesuaikan. Yang menyesuaikan. Betul. Ya. Berarti posisi plat nomor beda. Kalau Pindah. posisi plat nomor kira-kira hampir sama lah. Hampir sama. Tapi sekarang agak turun sedikit ya. Betul. Berarti plat nomornya nggak ikut naik turun dong. Enggak dong, jangan. Nah, menariknya lagi, kalau lihat dari depan kan itu orang yang lain yang lihat ya. Nah, kalau dari ridernya, kayaknya pemandangannya juga beda ya. Beda. Jadi kokpitnya Heeh. itu ada penyesuaian juga. Oke. Dulunya kan kita ada TFT sama LCD ya. Betul. Atas bawah. Itu yang buat apa namanya? Yang di atas kecepatan ya. kalau Kecepatan standar tuh ya, kayak speed sama indikator lain. Yang bawahnya Iya. itu kan layar Yang TFT-nya TFT bisa. itu buat akses menu, Betul. buat maps. Betul, yang Garmin Cross itu kan. Iya, Nah, sekarang layoutnya dari yang vertikal itu jadi horizontal. Oh, jadi sebelah-sebelahan. Bersebelah-sebelahan. Yang Lebih sebelah gampang dilihat. kiri itu apa? Kecepatan. LCD-nya ya. Kecepatan Yang berarti tadinya ya? di atas itu Oh, jadi iya. sebelah kiri. Berarti semua yang apa? Tadinya informasinya ada di atas, sekarang ada di kiri. Sebelah kiri, betul. Speed sama fuel meter ya. Betul. Ada betul. indikator bensin. Nah, macam-macamnya itu. Yoi. Kira-kira menunya yang sama di atas itu aja lah. Oh, Ya, oke. Pindahin ke sebelah kiri. Nah, sebelah kanan kayaknya sedikit lebih gede ya kayaknya ya. Ya, TFT-nya ya menyesuaikan lah supaya layoutnya nggak kosong gitu kan. Yoi. Nah, berarti menu-menunya masih mirip ya sama Masih yang, mirip, masih sama mirip. yang sebelumnya. Betul, Cuma masih tampilannya aja beda. Tampilannya aja. di-update. Tapi kalau gue perhatiin ada satu yang berubah. Apa tuh? Ada menu windscreen ya. Oh iya. Pasti kalau nggak ini dong, nggak adjust dong. Berarti buat mengaktifkan windscreen itu tombolnya nggak berubah dari yang sebelumnya ya? Nggak ada tombol khusus? Sebenarnya sih ada di switch-nya. Oh, berarti pakai switch pakai yang smash yang di pakai switch, yang ya, itu. betul, switch handle itu bisa mengoperasikannya. Oh, karena dia ada menunya langsung di situ. Iya. Ya? Jadi akses menu, pilih windscreen, naik Bisa. turun. Jadi nggak ada tombol khusus buat itu ya? Iya, betul. Semua dari menunya ya? Mm-mm. Berarti banyak yang berubah ya bro sebenarnya. Maksudnya berbeda dengan generasi X-Max yang Lumayan update lah yang ya. standar ya? Betul. Karena kan
kita kan memang menggantikan varian Tex-Mex yang lama, tapi kalau untuk yang varian standar tetap sama. Nah, buat yang standar masih ada. Masih ada. Tidak ada perubahan. Oke. Cuma yang Tex-Mex ini update-nya selain tadi update feature, yang tadi windscreen-nya jadi motorized, TFT-nya juga ada ganti, kemudian juga ada ISS, Emergency Stop Signal. Oh, itu kalau hard braking, betul. dia kedip-kedip ya? Ya. Oh, kayak itu lampu F1 ya? Iya, betul. Asik. Tapi yang kelihatan lagi, kayaknya ada yang berubah tuh, soal kenyamanan. Apa tuh? Joknya kayaknya beda sama yang standar. Oh iya jelas, Tex-Mex yang kemarin juga sebenarnya beda. Jadi memang joknya itu kayak sama di Eropa. Oh ya, X-Max Europe ya? X-Max Europe. Jadi betul. kalau ada aksesori jok yang X-Max Europe itu, dan itu bisa. sudah terinstall di sini? Bisa, udah terinstall. Dan sebenarnya juga kalau mau beli secara aksesoris, bisa buat yang standar sebenarnya. Oh oke, jadi itu kan gampang ya, ini ya plug and play. Tapi kalau yang Tex-Mex ini, itu sudah terinstall di motor ya? Betul. Harganya nih bro? Ya, 75.360.000. Bedanya berarti sekitar 2,1. 6. Oh. 2,1. Itu dari yang Tex-Mex. Dari yang Tex-Mex sebelumnya. Iya, betul. Tapi kalau sama yang standar bedanya sekitar 6-7 jutaan. Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Naiknya nggak banyak ya? Nggak banyak. Kalau dari sama-sama Tex-Mex cuma 2.100.000. Oh iya. Coba ganti sendiri. Banyak Nah, itu pertanyaannya. Kalau saya udah terlanjur punya X-Max, pengen pasang-pasang semua itu tadi, bisa? Tidak direkomendasikan. Karena banyak yang Banyak yang harus dirubah ya. Waduh. Contohnya pasti bracket-bracket beda. Ya, pasti perantinya lah ya. Cover beda. Oke. Elektroniknya, ECU-nya beda. Oh, ECU juga beda? Iya dong, kan ada tambahan kan untuk yang karena kontrol menunya juga motor. beda ya? Betul. Dan juga layout baterainya juga beda. Karena kan ada motor tuh di depan, jadi dipindahin posisi baterainya. Oh, karena ada motor buat windshield, betul. posisi baterainya berubah. Betul. Oh, makanya dia sebenarnya kalau dilihat ya, bagian depan tuh sedikit lebih gemuk ya? Iya, karena kan depan memang mengakomodir baterai itu, tambahan posisi baterai itu ya. Wah, lucu juga. Lebih ke arah motornya sih yang diakomodir. Iya, gitu. jadi secara ya kelihatan sekilas nggak terlalu jauh beda, tapi ternyata banyak banget beda. Iya, betul. Makanya kalau kita ngerubah sendiri, selain satu biaya, kedua garansi hilang dong. Oh, modifikasi kan? Iya sih, benar. Jadi tapi kalau bayangan aja biaya ada nggak tuh? Biayanya sih 10 juta lebih. Lebih. Wah ya, mendingan beli yang udah ada kan? Mending ganti BPKB ya. Iya betul. Diremajakan gitu maksudnya X-Max-nya. Benar. Seru juga. Tapi emang Yamaha lagi keren-keren sih motor ya. Alhamdulillah. Ya kan. Jadi Maxi Series tahun ini komplit. Sudah line up-nya semua. Mulai dari NMAX. Betul. Lexi, NMAX Turbo. Lexi dulu ya? Lexi dulu. Kemudian NMAX Turbo dan varian yang standarnya. Dan kemudian Aerox Alpha Turbo. Aerox Alpha Turbo. Turbo juga semua. Turbo juga. Bro, pertanyaannya bro. Apa nih bro? Turbo itu apa sih bro maksudnya? Oh, turbo itu sensasi turbo. Sensasinya. Iya. Jadi sebenarnya kan ada tutu bukan. Oh, bukan. Jadi memang tidak ada peranti turbo diinstal di mesinnya. Ya, makanya kita kan di tulisan kita tuh selalu turbo itu ada tanda kutip. Bener juga. Jadi sensasi. Karena kan kalau kita main game aja nih, pasang turbo pencet kan. Oh. Kita kasih pencetan juga. Berarti itu dari situ. Dari situ Y shift kita bilangnya. Oh, jadi si tombol Y shift itu kayak efek turbo kalau main game. Betul. Jadi dia akan menurunkan posisi primary shift sehingga timbul torsi baru gitu kan, lebih tinggi. Oh, karena dan dia RPM-nya naik. Efeknya kayak turun gigi ya. Betul. Jadi efeknya jadi kayak turun gigi terus jadi tus gitu. Kayak turbo, efek turbo. Sensasi turbo. Betul. Nah, berarti kalau ngomongin soal komponen-komponen yang berubah di paling besar adalah CVT ya. Pasti, karena CVT yang konvensional kan cuma pakai roller ya. Mengandalkan gaya sentrifugal. Ya. Nah, ini kita motorized. Oh, jadi dari mechanical ke electrical. Betul. Ya? Jadi untuk menggerakkan main pulley ya, drive pulley-nya itu dia pakai elektrik. Pakai drive pulley itu yang depan ya berarti. Betul, ya? drive pulley yang depan. Berarti banyak komponen yang beda tuh ya? Beda banget. Bukan cuma pulley-nya doang, tapi mungkin sampai crankcase segala macam. Iya, makanya kalau memang kita coba komparasi antara standar sama yang YCVT turbo tadi, itu kelihatan dimensi yang engine YCVT itu sedikit lebih melebar. Gemuk. Iya. Bep gitu ya? Iya benar. Tapi performanya jelas beda. Kita udah nyobain kan? Nah iya benar kan? Sampai pengalengan waktu itu ya? Iya betul. Aduh, emang beda bro. Itu yang bukan cuma akselerasi sih kalau gua ngerasa ya. Jadi akselerasi memang pengaruh ya.
kalau yang gua rasain itu pada saat kita akselerasi mau nyalip mobil, biasanya kan kita bencet gas. Betul. Tapi ini gasnya konstan, kita pencet ECVT. YECVT, dia kayak ada dorongan lagi. Iya. Kayak turun gigi ya berarti, kayak manual. Iya, betul. Ada 3 step lagi kan? Iya. 1, 2, 3. Nah, bahkan sebenarnya kalau kita katakanlah mau overtaking, tanpa harus mencet YECVT, direct full throttle, kick down aja ya? Satu step langsung, otomatis naik. Ya. Oh gitu. Jadi otomatis dia langsung YECVT level pertama. Kalau masih kurang, pencet lagi jadi yang kedua. Berarti operasinya bisa hanya dengan tangan kanan aja. Ya, dengan tangan kanan aja juga sebenarnya bisa. Ya. Soalnya kadang-kadang yang kalau baru nih bro, suka keliru. Benar. Tiba-tiba din gitu. Iya. Posisinya ya memang ya. Karena dekat klakson. Malum ya, kadang-kadang itu ya namanya anak kampung ya. Padahal udah disiapin kan agak lebih panjang, agak lebih ke depan. Iya, kelihatan kan kalau bukan kelihatan ya. Berasa gitu kalau iya, itu betul. itu. Ya memang butuh penyesuaian lah. Soalnya kan kita kalau naik motor safety bro, jadi depan nggak kelihatan gitu. Iya, benar. Feeling aja. Feeling. Tapi dan kedua yang gue rasa itu sebenarnya yang gue suka dari YECVT itu kalau lagi turunan bro. Nah, coba dijelasin dong, kan Oman udah nyobain. Iya, ini feeling gue ya. Jadi kalau turunan tuh kadang-kadang kita perlu engine brake. Betul. Kalau kita YECVT kita pencet, kayak turun 1 gigi, mesinnya sedikit ngeraung, engine brake-nya lebih nahan. Jadi nggak terlalu banyak main rem. Itu juga ya? benar. Jadi kan itu juga faktor safety kan. Jadi nggak terlalu sering pakai rem, jadi rem nggak terlalu panas. Ya. Bahkan beberapa hal, contoh ya waktu kita touring yang gampang ya, waktu kita ke Pangalengan. Iya benar sih. Kan, terasa banget sih emang. Nggak perlu ngerem kan? Iya. Nah, waktu itu kita kasih sounding. Coba yang lampu remnya masih nyala, dikontrol dulu pakai YECVT. Untungnya kita udah itu ya bisa ngobrol. Iya, bisa Oh ngobrol. iya benar. Coba Pak YECVT mainin benar juga. Iya. Manut itu lampu merah masih nyala mulu nih, lampu belakangnya. Dinnya salah, maaf gitu ya. Seru kan? Seru sih, seru. Dan itu tersedia di 2 model ya berarti. Betul, di NMAX sama Turbo sama Aerox Alpha Turbo. Tapi yang standar juga ada ya? Ada. Jadi NMAX Neo ada, Aerox Alpha yang standar juga ada. Ada, yang Cyber City ya, kalau Aerox juga ada kan. Keren juga bro. Mantap deh kalau gitu. Teman-teman yang udah pernah ngerasain sensasi turbonya bisa komentar di bawah. Tapi ada pertanyaan lagi bro. Oleh itu apa tuh? Ada beberapa teman-teman yang nanya perawatannya beda nggak sama yang CVT standar ya? Pasti. Jadi lebih mudah atau lebih mahal ya kira-kira? Kalau secara harga nggak beda. Oh gitu. Cuma memang maintenance-nya jelas kan, karena ada apa namanya treatment lah, gitu, treatment. Ya otomatis kan kalau mungkin di bengkel-bengkel kalau kita bicara buka CVT, main buka aja ini kan di beltnya tuh ada grease khusus gitu. Sehingga makanya kita sarankan untuk pemilik varian turbo untuk selalu mengadakan melakukan maintenance itu di bengkel resmi. Rutin ya di sana. Rutinnya di sana karena memang mereka yang dapat pelatihan. Iya, karena mekaniknya sudah mendapat pelatihan. Karena kalau asal buka nanti grease-nya bisa bocor gitu. Bisa menetes gitu kan. Iya, jadi mereka butuh pelumasan khusus ya si tools-nya ada lah gitu kan, seperti itu. Tapi yang gue denger sih katanya perawatannya tidak sering dari CVT standar, bener ya? Betul, karena kan CVT standar kepake roller, pasti roller lama-lama terkikis kan? Lama-lama botak karena bentuknya muter terus. Ya ini kan cukup kontrol aja. Peang gitu ya? Ya betul. Nah kalau ini nggak ada peangnya nih? Nggak ada dong. Kalau peang bingung. Kita aja gitu. Iya. Seru juga ya. Seru banget. Kalau beltnya beda dong berarti? Beda. Pasti beda sama standar. Karena kan dia sering dipaksakan untuk mendapatkan torsi tiba-tiba gitu kan. Dan torsinya torsi positif negatif ya? Iya betul. Antara yang narik sama yang bantu engine brake. Betul. Ya? Makanya tadi yang saya bilang kan di itu ada grease-nya kan, ada special grease. Oh itu salah satu itu tadi ya? Betul. Salah satu spesifikasi teknis beda untuk mengakses itu ya? Betul. Oke lah kalau gitu. Ya teman-teman, jadi tadi udah kita bedah bareng soal X-Max yang baru. Betul. X-Max yang baru yang sudah menantikan kehadiran fitur-fitur X-Max Europe. Silakan. Apa itu bro? Kira-kira mau tahu nggak program apa yang ada di Yamaha kali ini kan? Nah, mumpung sekarang ada di MOS, kira-kira Yamaha ada apa juga? Nah, selain tadi kita sudah meluncurkan varian X-Max baru, kita tuh juga ada nanti nih pas berhubungan sama bulan September ini kan lagi hari pelanggan nasional. September ceria nih kayaknya. Jadi kita akan ada selebrasi pemenang 1 miliar.
Miliarder Yamaha. Miliarder Yamaha. Iya, jadi nanti kita sengaja memang spesial undang pemenang 1 miliar ya miliarder Yamaha itu yang di tahun ini dan tahun lalu. Jadi untuk teman-teman yang udah beli motornya. Jadi memang ada undian dan kita sudah dapatkan pemenangnya di 2024 dan 2025 ini. Dan kebetulan 2 pemenang tersebut kita undang untuk selebrasi. Berarti kita bisa ketemu sama yang beruntung ya. Iya, betul. Kapan tuh, Bro? Sebenarnya besok. Besok itu berarti tanggal 25. Jumat ya. Iya, tanggal 25. Iya, besok Kamis. Iya. Terus gitu. Dan kita juga banyak ya. Selamat kepada pemenang tentu saja. Juga kita juga ada program-program khusus, sama aparel. Biasanya kalau yang ditanya sama teman-teman tuh ada diskon nggak, Bro? Oh, pasti ada dong. Iya. Dan juga aksesoris keren dan aparel nih contohnya nih. Oh, ini. Kolaborasi kan tuh. Ini Maxi Tex Max. Iya, ini buat X-Max nih. Siap. Jadi udah komplit semua ya. Terutama buat teman-teman yang pakai Maxi, ada damper juga. Betul. Ya kan? Terus kemarin yang udah kita cobain, olinya enak, Bro. Nah, oli turbo juga kan? Olinya turbo. Olinya turbo juga. Iya. Oke. Thank you, Bro. Siap, sama-sama. Udah kita bedah bareng X-Max yang baru. Turbonya juga udah kita bedah juga. Buat teman-teman yang masih penasaran, datang aja ke IMOS. Jangan lupa mampir ke booth Yamaha. Tanya-tanya mengenai X-Max yang baru, juga semua Maxi series Yamaha. Siap. Thank you ya, Bang Rifki. Thank you, sama-sama, Bro. Sukses. Salam buat teman-teman yang lain di Yamaha. Siap. Kapan-kapan kita pinjam lagi motornya ya. Beres. Buat kita pakai touring. Oke, kita touring kemana, Bali? Bebas, mana aja. Oke, siap. Terima kasih yang sudah nonton. Thank Sampai you. jumpa di podcast kita yang lain. Dah.